Udah itu mah udah lama ya? tahun 2000 masih ada Gadis Sampul. Wis. Ya. Kan modelnya bapak. Musik juga bisa dibilang begitu. Oke. Pas lagi ngoleksi seriusnya pas gue bermusik. Di situ tuh gue sebenarnya udah nggak mau Musik. main musik lagi deh. Udah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Seven Sky Vintage Talks. Episode kali ini lagi-lagi kita mau ngangkat seputar dunia kaos vintage. Nah, kali ini gue udah bersama lagi-lagi seorang musisi yang mana nih kebetulan dikenal selain dia musisi juga lagi-lagi dia sebagai pencinta kaos-kaos vintage atau kaos-kaos band vintage yang udah cukup sekian lama dia koleksi. Nah, kita coba dengerin sama-sama perjalanan dia dari meniti karir musik sampai bagaimana dia ngoleksi kaos-kaos vintage ini sendiri. Oke guys, tanpa berlama-lama sama-sama yuk kita sambut Malem Brother. Malam brother. Malam juga brother. Yes. Lo kenalin dulu dong sama teman-teman di rumah, mungkin orang mau tahu siapa lo. Kan lu terkenal itu, jadi mungkin orang-orang mau tahu. Pret. Gue skuter tau, selebriti kurang terkenal. Kurang terkenal. Gue enaknya kemana nih, kesana apa kesana tuh? Nah, sini aja kali. Kesini aja. Halo, nama gue Vicky. Gue main gitar di band namanya Summer Lane, sama di Jun Van Gang Fu juga. Weh, berarti dua band nih lo ya? Dua band. Dua band, oke. Lu bisa ceritain sedikit nggak perjalanan musik lu? Mungkin dari awal lo niti karir di musik tuh mungkin dimulai tahun berapa mungkin gitu ya. Atau mungkin sebelum lo di dua band terakhir tuh mungkin lo ada niti karir juga sebelumnya gitu di band lain gitu. Atau lo ngamen misalnya gitu di mana gitu. Belum kesampaian tuh. Awal-awal gue ngeband itu sebenarnya seriusnya itu pas gue setelah lulus SMA. Tapi kalau ditarik di belakang, pertama kali gue ngeband itu gue SMP. Oh SMP tuh, udah SMP udah pegang gitar atau alat musik lain tuh? Megang gitar. Memang di gitar? Iya main gitar. Emang gue bisa main gitar. Oke, terus di SMP berarti dulu ikutnya band-band sekolah dong? Iya, gue sama teman-teman sekelas, terus masih nge-coverin lagu kayak cover lagu. Cover lagu Anthrax, Metallica. Emang dari dulu udah musiknya musik berat semua ya? Lumayan. Oke, Terus gue lulus SMA, nah pas lulus SMA terus gue ketemu sama teman-teman gue lagi, sama juga gue masih nge-cover lagu tuh pas SMA. Cuman bedanya beda genre musik. Genrenya beda. Kalau pas lagi SMA itu gue nge-coverin lagunya masih lagu-lagu kayak Rancid. Punk, lebih ke punk. SMA tuh berarti tahun-tahun 92-an lah ya. Emang zamannya tuh. Emang zamannya ya. Gue kan? 9 kan gue lulus tahun 96 tuh. Iya berarti kayak Pearl Jam gitu-gitu kan. Terus udah gitu apalagi tuh band-band punk tuh ya. Eranya kalau waktu itu gue dengerinnya pokoknya kayak The Vandals, terus kayak Rancid. Terus Bad Religion, NoFX. Ya kayak gitu-gitu. Cuman kalau gue tuh nggak tahu ya, kalau gue lebih sukanya ke Rancid waktu itu. Gue nge-coverin sama teman-teman SMA gue. Pas lulus SMA, di situ gue akhirnya ketemu teman-teman gue lagi karena pas yang kita SMA ini masih ada beberapa orang temen gue SMA itu yang masih main terus kuliahnya bareng. Akhirnya gue ngumpul di situ, terus akhirnya kita kontak anak-anak nih, bekas SMA ngumpulin. Akhirnya di situ kita nge-coverin masih tapi lagunya ska. Ya ska punk tetap di punk dong. Tetap rootsnya tetap di punk. Kita nge-coverin lagu kayak Operation Ivy, terus Suicide Machine, terus kayak apa lagi ya? Ada Mighty Boston. Oke, berarti udah ngelotok banget lo ya main musik tuh dari zaman sekolah berarti ya. Iya. Nah terus udah gitu lo sampai akhirnya lo mutusin lo bikin grup band yang bener-bener nggak lagi mengcover tuh masih dengan personil lama atau mungkin lo ada ketemu lagi yang baru atau misalnya lo ditarik gitu sama salah satu band yang mungkin dia lagi mau ngerintis juga gitu? Masih personil gue yang lama tuh. Jadi pas gue lulus SMA, sebagian itu kan gue masih hangout sama teman-teman gue yang SMA sekolah.
Nah di situ gue tuh pas udah lulus SMA masih nongkrong bareng terus ngecoverin lagu-lagu gitu. Okay. Nah disitulah udah mulai serius tuh anak-anak. Udah sampai ke rekaman tuh atau baru masih latihan-latihan? Masih latihan. Nah masih latihan. Cuman gue di situ terbentuk namanya Gangfu pas di situ. Junfan Gangfu itu terbentuk pas kita ya abis lulus SMA. Apa namanya Junfan Gangfu? Junfan Gangfu. Berarti udah lama dong tuh band ya? Tahun 96, 97. Guys. Ketahuan dong umur gue. Makanya ketahuan umur nih. Lu jangan belaga muda lu. Tuh guys, tuh bayangin berarti emang bandnya sendiri aja udah band 90s ya. Nah, terus dan sampai sekarang ya eksis ya berarti ya. Sampai sekarang eksis, cuman kemarin itu sempat kita kayak hiatus. Terus sempat manggung sekali reunian pas acara event apa tuh ya? Reuni apa gitu. Ngomong-ngomong udah sempat bikin album belum tuh? Udah. Udah ya, udah berapa album? Kita Gangfu tuh 2 album. 2 album ya? 2 album. Promonya udah juga? Udah, itu mah udah lama ya? Tahun 2000 masih ada Gadis Sampul. Wis. Ya. Kan modelnya bapak. Nah terus ujung-ujungnya abis dari Junfan Gangfu terus ke Summerland gimana ceritanya? Jadi pas di Gangfu itu kita sign sama major label tuh sempat. Sama Sony Music. Oke. Nah, abis Sony Music terus kita satu album. Terus album kedua kita sama Pro Sound. Abis itu vakum itu gara-gara guanya sempat pergi pindah ke Australia. Nah di era tahun 2000 awal itu gue sempet ngeband bawain lagu-lagu kayak post hardcore kayak emo gitu sama band-band temen-temen gue kuliah. Itu masih di Indonesia apa udah pas lu di Pas masih di Indonesia. Itu awal-awal 2000 deh. Awal-awal 2000. Lu udah cukup lama tuh di Australia sampai akhirnya dia vakum gitu? Ya pas itu semua pas di band gue yang Gangfu sama satu lagi namanya Killed by Butterfly. Itu pas begitu gue pindah itu Gangfunya vakum. Terus vakum, tapi gak bubar ya, hiatus aja? Gak bubar. Terus si KBB-nya juga gue sempet rekaman satu album. Abis itu gue cabut. Kenapa nggak mereka mutusin cari gitaris baru ya? Gue mungkin kalau gue bandnya tuh mungkin Vicky doang, dulu cari yang baru aja gitu. Itu tere zaman itu tuh KBB tuh dibilang bandnya paling emo. Wih. Karena rambutnya udah kayak segitiga penggaris gini. Terus tadi balik lagi ke tadi tuh, akhirnya ke Summerland selang berapa lama tuh? Nah, gue pas pindah ke Australia itu gue di sana tuh lumayan lama 7 tahun deh. Di Australia. Terus pulang ke Indonesia. Nah di situ tuh gue sebenarnya udah nggak mau main musik lagi deh. Udah nggak, soalnya di sana juga gue kan cuman iseng-iseng main gitar gitu kan. Ya sibuk kerja deh. Iya. Nah terus pas balik ke Indonesia. Ada yang ngajakin lagi? Itu sempet gue bawa kayak peralatan gue, gitar gitu. Itu sempet gue jual-jualin. Emang gue udah nggak mau main musik lagi. Lah terus kenapa akhirnya lu jadi mutusin aja? Cuman gara-gara ada temen gue satu orang, ini namanya si Ical Sekong, ya, emang agak-agak ngetril. Iya. Itu di band lu juga? Enggak, dia tuh temen gue main. Terus dia bilang gini, Ki, lu diajakin main lagi nih ngeband. Terus gue bilang gue nggak mau gue bilang gitu kan. Ini sama band lo yang lama apa? Si Summerland. Summerland. Waktu itu kan, nah ini nih mau cara gimana terbentuk si Summerland nih. Iya. Ya udah akhirnya temen gue bilang, udah lu ketemu dulu anak-anaknya, terus nanti dari situ lihat kalau anak-anaknya enak, ya udah kata dia. Ya udah gue mau ngeband tapi yang santai gue bilang ya. Ya udah akhirnya gue dikenalin sama Ipang, Dimas itu mereka dari Last Child kalau tahu. Tahu. Terus kalau nggak salah Last Child sekarang ada si ini juga tuh si Dimas ya. Ya itu Dimas sama gue. Oke. Dimas itu pemain bassnya. Iya. Si Ipang itu yang main drum. Nah itu mereka tuh sebenarnya OG-nya si Summerland. Awalnya tuh kita berempat. Iya. Gua, satu lagi Jo, terus Ipang. Sampai akhirnya Summerland bisa dia cari personil baru lagi. Kita cari, karena sebelumnya si Ipang sama si Dimas itu kan udah di Last Child. Iya. Dia bikin ini tuh cuman side project. Cuman jadinya kayak lebih serius. Iya. Ya kan.
akhirnya dia mutusin karena waktu itu dia juga terikat sama label. Akhirnya dia mutusin untuk cabut dari si Summerland. Itu tahun berapa sih? Itu 2015. Summerland itu terbentuk 2015. 10 tahun nih kira-kira. 1 dekade. Nah, Vic, ini kan ngomong-ngomong sebenarnya gue mau nge-relate nih ya. Karena memang kebenaran gue kenal lo di samping lo sebagai musisi. Lo juga dikenal dan mungkin gue juga kenal bahwa lo tuh kan tukang utang. Salah satunya itu salah satu. Musisi itu tukang utang. Jadi apa? Lu balikin lu. Buyar ya gue jadi. Selain musisi apa nih? Jadi lo tuh kan juga lumayan dikenal beberapa ya teman-teman kalau di dunia perkaosan vintage. Salah satu orang, ya lu jangan GR tapi ya. Jadi salah satu orang yang juga dari dulu lu emang ngoleksi kaos-kaos vintage. Bisa dibilang, ya. Nah, yang gue lagi mau tanya, awal ketertarikan lu mulai ngoleksi itu pada saat lu bermusik atau mungkin pas sebelum lu bermusik? Agak panjang sih sebenarnya. Bisa dibilang gue ngoleksi sebelum musik juga bisa dibilang begitu. Okay. Pas lagi ngoleksi seriusnya pas gue bermusik gitu. Berarti waktu sebelum bermusik ya sekedar punya-punya lah ya? Iya benar. Sekedar punya-punya emang yang lu suka gitu ya? Band yang kayak gue dengerin. Relate banget sama lu gitu ya? Oke. Gitu karena itu gue waktu pertama kali beli kaos kayak begitu kaos-kaos band ya. Pada eranya kan belum vintage. Betul. Iya kan pada eranya. Berarti let's say bisa kita bilang ini kalau kita bicara sekarang dia jadi vintage. Iya berarti bener. Zaman dulu kita anggapnya ya lu beli modern boot. Iya. Di zaman itu kan berarti kan jatuhnya modern boot juga. Dan juga ya mungkin kaos-kaos rilis official merchandise dari si bandnya ya. Bener. Nah itu lu dimulai dari memang sebelum lu bermusik juga udah? Udah ya? Jadi gue tuh ceritanya gini, gue tuh dibilang beruntung karena gue tuh bisa dapetin kaos-kaos gitu, akses bisa beli itu karena dulu om sama tante gue tuh kuliahnya di luar. Jadi lu lebih muda. Berarti zaman dulu itu lu lebih banyak sourcing ya kalau kita bisa bilang. Direct ya langsung dari luar ya? Direct. Terus dia kan dulu kan kita kan banyak majalah-majalah metal tuh. Yes. Di majalah metal itu kan lu suka dapet kayak postcard. Oh iya benar. Bener gak? Terus sama baju-baju band-bandnya gambar-gambarnya tuh. Bener zaman dulu. Di Rolling Stone juga zaman dulu. Kayak begitu kan? Ya kan kayak Sirkus, majalah Metal Hammer kayak gitu-gitu kan. Bener. Nah dulu tuh gue tuh cuman kayak ngeliat terus gue denger karena kakak gue tuh ya yang ngenalin musik kayak musik-musik metal gitu. Itu sebenarnya om gue sama kakak gue. Karena om gue itu kan emang kebetulan dia kuliahnya di luar tuh. Jadi dia tuh yang ngejajelin gue tuh. Om lu ada basic musisi juga? Enggak. Dia suka juga? Dia suka nonton konser. Kayak dia tuh ngenalin gue kayak Misfits, terus The Police, Anthrax. Kayak gitu-gitu. Berarti pada zaman itu juga lu karena kebenaran lu di luar. Om dan gua. Lu kan sempet di Australia atau sebelum ya? Di Australia gue tahun 2003 gue ke Australia tuh. Nah termasuk juga mungkin sourcingnya lu bisa dapetin pada saat itu. Di saat band-band itu kan kebanyakan band-band itu kan manggung di luar ya. Kayak Aussie apa segala. Dan lu bisa banyak dong dapetin memang istilahnya parking lot langsung dari sana di eranya langsung itu. Pernah gak lu dapetin? Pas eranya kan gue kan 2003 ya. Kalau pas di Australia kan gue 2003 tuh Li. Gue selesai kuliah gitu. Jadi pas gue lagi masih kecil itu justru gue tuh nitipnya tuh sama om gue sama tante gue gitu. Mereka kan gak tahu tuh maksudnya mereka cuman. Jadi biasanya tuh dia suka nelfon. Iya. Ini ada kos ini nih. Ini om mau pulang nih. Suka gitu ngasih tahu mau nitip apa. Nah terus gue suka nyatet-nyatetin tuh. Nah nanti sama om gue suka dibeliin itu gue masih kalau gak salah tuh. Kayak masih SD SMP deh. Wih, SD SMP udah mulai lu ya? Iya, ada fotonya gue. Nanti gue kasih lihat. Gila ya. Itu. Berarti emang udah lama banget ya. Itu berarti emang sebelum lo bermusik bahkan lo pas sekolah juga lo udah mulai beli-beli dong berarti. Udah mulai. Iya, udah mulai beli-beli. Gue cuman waktu itu kan masih kecil gue belum bisa main gitar ya. Gue tuh belajar main gitar itu SMP. Di situ tuh gue cuman gue suka nih musiknya karena mungkin karena gue ngeliat tuh kayak
role model gue, idola gue tuh misalnya kayak ngeliat nih siapa ya, kayak kakak gue misalnya, ya kan dia dengerin musik ini, gue tuh ngikut-ngikut aja. Terus begitu liat om gue ngasih musik ini, gue dengerin, terus gue suka. Kayak gitu. Pokoknya om gue tuh ngasih dari mulai Duran Duran, Anthrax, kayak gitu-gitu. Nah itu kaos-kaos yang zaman dulu lu pertama kali punya tuh, masih ingat gak lu kaos pertama kali yang lu dapetin dari om lu tuh? Oh itu lumayan banyak. Nah gue masih punya satu yang masih gue simpen. Masih ada yang gue bawa pokoknya Testament. Gue masih ingat. Gue ada fotonya lagi. Gue masih ada fotonya. Ntar kita lihat ya sama-sama. Boleh. Nah Fik, ini kembali ke lu sebagai musisi. Nah lu kan di Summerland ya. Dia berapa sih? Berlima ya personilnya? Sekarang bertiga. Bertiga Summerland. Kurang nyari Google nih. Dan jadi tadi berlima benar. Awalnya kita berempat terus jadi berlima. Terus sekarang bertiga. Sekarang kita bertiga. Ayo dan ntar gue daftar dah satu dah. Boleh. Gue perlu yang badannya gede. Nah Fik, ini dari 3 orang ini ada nggak yang modelnya kayak lu? Maksudnya emang dia suka, emang dia nyimpen juga atau mungkin dia emang pakai gitu kaos-kaos maksudnya vintage? apa nih dalam arti kaos vintage? Oh ngoleksi kaos vintage. Iya. Seingat gue nggak ada sih. Oh cuma lu doang Cuma ya? gue doang. Tapi emang dia juga sebenarnya suka gitu ya. Cuman emang dia nggak koleksi aja. Nggak koleksi, cuman dia paling beli kayak lebih official modern booth sekarang, modern booth kayak gitu-gitu. Kenapa tuh alasannya pandangannya? Mungkin budget kali ya Li ya. Oh budget ya? Mungkin ya. Budgetnya kan sekarang baju-baju vintage menurut gua udah wow. Bener gitu gak ya? sih? Nah, ya, di luar nalar ya bener gak ya? Nanti kita bahas ya. Boleh. Ya, perbedaan antara lu gimana dulu ya. Bener, sekarang oke, sip. Dari sekian kaos ya, dari lu perjalanan lu kaos sampai mungkin sampai hari ini lu juga mungkin masih coba beli-beli, hunting atau gimana? Ada gak sih kaos yang punya sentimental value buat lo atau personal bisa dibilang personal buat lo tuh kayak cerita personal gitu, ada nggak kaos yang mungkin juga lo akan keep terus gitu lo, ada gak? Ada sih, ada sebenarnya gue ada kayak kaos yang pertama itu yang gue bilang yang Testament sampai gue megang itu sama kaos Death, ada Death. Itu lu rata-rata memang death metal ya? Gue demennya sebenarnya lebih ke thrash metal, iya basicnya sama metal, ya ada sama punk, ya. Tapi kalau ngoleksi kaos gue lebih demen yang ke era 80s tapi lebih ke thrash metal. Lebih ke metal sih basicnya, rock kayak gitu deh. Lah terus Fix, sekarang kalau kita ngomongin ya apa sih sebenarnya yang ngebedain banget ya antara kaos band vintage sama kaos-kaos band sekarang tuh apa sih? Kalau misalnya ini teman-teman ada yang mungkin tertarik nih apa nih sih cerita kaos vintage gitu ya, gue mau coba beli. Terus sebenarnya kan zaman sekarang juga banyak kan teman-teman yang bikin modern boot gitu ya, kaos-kaos band. Sebenarnya kalau dari opini lu sendiri yang lu udah istilahnya nyelamin dunia ini udah sekian lama, ada nggak sih lu lihat opini lu sendiri perbedaan tuh antara kaos band zaman dulu sama zaman sekarang? Kalau zaman sekarang itu gimana ya? Zaman sekarang orang lebih canggih sih ya, lebih pintar. Dia bisa niruin kaos vintage yang bener-bener agak-agak mirip. Kayak yang bener-bener agak-agak mirip. Agak-agak mirip. Even gue bilang bisa dibilang mirip kalau lu lihat di foto, bener gak? Oke. Lu bisa ketipu tuh, ya kan? Cuman yang bisa bedain tuh sebenarnya kayak lu ngefeel lu megang mungkin bahan terus dari sablonan, even kayak stitching, kan? Ya bisa dilihat sih dari situ ya, menurut gue. Tapi kan susah juga kalau sekarang katakan sourcing lu. Misalnya lebih banyak kalau tadi lo bilang tuh kayak dari om lo gitu ya. Nah itu bahkan lo udah nggak lihat dong barangnya dan even lo lewat foto. Terus gimana lo ngidentifikasi bahwa ini nih bener nih yang gue beli nih, wah nggak salah nih gitu ya. Lo apa lo riset lagi dulu apa lo gimana gitu? Itu kalau kita ngomongin itu pada eranya zaman dulu kan itu mungkin kayak fake itu sedikit ya. Sedikit, bener gak? Iya bener. Paling saat itu lebih ke bootleg parking lot. Yes. Gak ada yang mungkin kayak fake gitu. Kenapa maksud gue sekarang lebih banyak ada fake segala macam? Mungkin karena value bajunya mahal, bener gak? Kalau zaman dulu siapa yang mau malsuin? Dari zaman dulu setahu gue ya. That's a business soalnya kan. Bener. Udah jatuhnya. Ya kan? Pada zaman dulu kaos tuh $12 seingat gue. Sampai sekarang pun sama. $12 sampai sekarang. Gue sempet ngerasain dimana gue beli kaos itu di Blok M Square, harganya cuman
35.000 kalau enggak 40.000. Ya zaman dulu kan Melawai. Bener, zaman Melawai itu Ratu Plaza. Pasar Raya. Ya kan? Terus Duta Suara. Duta Suara Aquarius. Ya kan? Iya benar-benar. Pokoknya tapi itu juga era itu juga udah mahal sih, ratusan ribu juga sebenarnya. Kalau zaman yang pas Aldiron di Melawai itu masih 35.000 40.000 tuh Li. Di bawah. Iya. Itu masih 40.000 tuh. Mereka jualnya tuh di karung, kita ngubek-ngubek. Iya benar. Dan lucunya kalau zaman dulu kalau kita punya tempat udah tahu tuh nggak dikasih tahu. Bedanya itu aja sumbernya. Iya. Sama anak-anak itu beli di mana nggak ada yang kasih tahu. Iya. Dia buat jual lagi mungkin kayak gitu. Bener, mau buat ngubek-ngubek gitu. Maksud gua kalau yang tadi balik lagi lu nanya kita nitip sama om gua gitu. Ya kalau gue sih nggak punya rasa takut kena tipu ya, mereka beli paling di official tokonya, kayak tetap aja kayak di toko record store kayak gitu-gitu. Iya. Oh berarti zaman dulu tuh memang jatuhnya kan kalau sekarang kan lebih ke second hand ya. Iya. Nah kalau zaman dulu ya pasti jelasnya baru lah ya. Bener baru ya kan. Baru. Iya sih benar juga. Itu ada zaman lucunya juga lagi kalau kita ngorder mail order gitu dari majalah tuh. Iya. Jadi dulu tuh orang cukup internet zaman dulu kayak ada. Nyampe syukur nggak nyampe udah. Bener. Terus lu beli dari majalah, lu centrengin, lu masukin amplop, plus amplopnya itu lu kasih duit. Lu masukin tuh, lu lipat lagi sama kertas. Duit bener. $50, lu kirim ke pos. Itu duit tahu nyampe apa enggak, pokoknya bodo amat ya kan. Bener gak? Dan itu gue pernah juga sih ngalamin dulu. Tuh dan lama menantinya tuh lama. Bener, itu lama banget. Begitu lu nerima kaosnya ke rumah lu, wah gila itu kayak lu nemuin kayak harta karun bener. Dulu tuh serunya di situ menurut gua. Lu karena lu deg-degan ya kan, lu ngirim duit ke pos. Itu jadi salah satu seni hunting barang zaman dulu tuh begitu ya. Bener. Iya. Begitu. Ada rasa deg-degannya, nyampe apa enggaknya. Bener, lu bayangin lu kan itu terlalu gambling bener gak? Iya kan? Tapi Vic, nih lu ada gak nih kalau di era sekarang ya, misalnya ada gak sih mungkin satu patokan elemen apa sih nih lu kira-kira nih untuk lu bisa nentuin wah nih barang nih bener apa enggak nih, asli apa enggak. Nah, karena kalau kita bicara kan kalau sekarang barang vintage value-nya udah lumayan ya. Iya. Pasti kan pegal juga kalau tiba-tiba kita beli barang yang memang bukan ori misalnya. Nah lu ada gak sih satu patokan mungkin buat lu sendiri secara pribadi kalau lu memang mau beli kaos gitu ya, masih beli kaos yang lu ngerasa wah ini gue yakin bener nih. Nah lu biasanya dari mana tuh lu lihat? Lihatnya tuh kalau misalnya gue lihat beli online apa gimana nih? Online. Beli online. Kan lu bicara tadi banyak kan sourcing lu di online. Online, iya benar. Kalau gue gini sih, gue kalau kebetulan misalnya suka sama barang tuh, kebetulan barang-barang gue tuh yang value-nya mungkin ya nggak setinggi kayak barang-barang yang dicari-cari orang gitu ngerti. Jadi gue kayak nothing tulus gitu Li. Jadi sorry kalau gue bisa simpulin, emang sedikit banyak nih teman-teman, sedikit banyak mungkin gue bisa jembatanin nih seorang Vicky nih, mungkin antiknya dia nih, karena mungkin dia udah cukup lama ya. Kalau gue lihat dia mungkin udah ngelihat banyak banget genre kaos dan begitu banyak grafik kaos. Mungkin untuk yang sekarang nih kan banyak grafik-grafik yang kita bisa bilang hype lah ya. Hype. Hype itu kan pasti identik harganya juga udah fantastis dong. Bener. Jadi kalau Vicky ini yang kalau gue lihat dia agak antik nih, dia ngoleksi barang-barang yang kalau bandnya pun kita lihat di sini bandnya band-band familiar buat kita. Cuman grafik-grafiknya atau mungkin era-era yang dia beli itu era yang sometimes gue sendiri baru pernah lihat gitu loh. Nah jadi mungkin itu belum jadi hype Vic. Iya bisa jadi. Ya, kalau dia udah jadi hype, lu nggak akan lagi bisa ngomong kayak gini sih. Cuman kayak siapa tahu sih bener nggak? Iya kan. Bener, pada waktu zamannya dulu waktu gue beli masih nitip ke om gue gitu kan. Iya. Kita nggak bakal tahu tuh ternyata 25 tahun mendatang udah sekarang gila tuh harga baju bisa segini. Iya benar. Ya kan? Sedangkan dulu tuh gue lumayan banyak dapat kaos dari om gue tuh karena gue dulu kayak bosen tuh ya. Jadi gue kasihin ke orang. Wah gila ya kalau sekarang tuh udah kayak ke orang. Kenapa kita baru kenal sih Vic? Harusnya lu kasih bener. Dia teman-teman ya. Nanti kita sama-sama lihat ya. Apa yang tadi gue sebut bahwa kaosnya itu mungkin ya. Apa karena gue doang yang baru lihat. Mungkin buat sebagian teman-teman juga mungkin akan ngerasain bahwa oh ya ini kaos memang lumayan jarang terlihat lah. Nanti kita sama-sama lihat deh. Nah Vic balik lagi ke yang tadi.
lu kan beli kaos nih di ya let's say 90-an atau bahkan mungkin kalau lu bicara SMP era 80-an lu udah beli kaos. Nah, sepanjang lu beli kaos sampai hari ini, mungkin lu punya nggak sih istilahnya genre kaos favorit itu dari sisi tahun ya misalnya? Karena gue perhatiin lu juga masih pakai kaos yang sekecil-kecil apaan nggak tahu gitu ya. Nah itu tuh kan udah jelas kan eranya era 80s ya. Nah, lu sendiri lebih seneng di era-era itu atau memang istilahnya sampai sekarang juga lu ikut ngumpulin juga tuh? Kalau gue lebih prefer ke era yang 80s karena gue grew up di zamannya itu, bandnya yang di itu gitu. Jadi benar-benar lo first eranya banget kalau bisa lo pegang ya. Tapi bukannya masih jarang ya era itu ya? Atau justru karena masih jarang itu lo makanya? Kalau jarang maksudnya buat sekarang? Iya maksudnya dari sisi grafiknya atau apanya. Dan sekarang kan mungkin orang tuh lebih jarang ngoleksi 80s tuh karena mungkin dari sisi ukuran lah. Ukuran ya. sizingnya, iya benar. Dan itu juga yang akhirnya mungkin salah satu yang ngebuat dia jadi nggak jadi hype. Iya. Ya kan, karena mungkin ya dipakai juga mungkin nggak semua orang bisa pakai. Benar. Gitu kan. Nah terus kenapa tuh alasan lo seneng yang 80-an tuh? Mungkin karena gue emang suka ngoleksi kaos gitu ya, bisa koleksi. Menurut gue kalau sizing kalau buat gue pribadi ya nggak terlalu bermasalah gitu. Jadi gue kalau ya paling bermasalah badan gue aja yang melar. Oke. Ya kan? Tapi lu masih bisa tuh pakai kaos-kaos etis lu masih bisa? Atas bisa Li, pas bawah begini Li. Kayak pohon Natal jadinya. Jadi itu namanya DL apa tuh? Derita lo. Gue tuh sempet kayak punya beberapa kaos yang 80s itu pasti kan downsize semua kan. Iya benar. Nah di situ tuh gue saking usaha gue mau make itu gue sampai gue harus diet. Jadi ini buat pacuan gue nih, kapan gue bisa nih pakai baju ini ya? Iya bisa juga. Bener ya, gak? gitu, Nah ya, itu jadi pacuan buat gue tuh. Berarti gue mesti diet. Terus gue mesti makan yang bener kayak gitu olahraga. Beli kaos-kaos etis nih. Nah lu kayak gitu, teman gue ada soalnya. Teman gue ada gitu satu tuh lumayan rada aneh. Dia setiap beli kaos tuh size-nya M padahal badannya XL. Gue beli ini. Padahal dia tahu tuh gak muat. Tapi sampai sekarang dia pakai baju XL terus. Gitu ya. Terus Vic, gue mau nanya deh. Lo hunting udah dari zaman dulu. Nah mungkin karena kalau dulu lo kebantu sama om lo ya. Iya. Tapi kan gue yakin juga nggak semua kan om lo. Lo juga pasti kalau udah lo ada kesenangan di situ, lo juga pasti mulai hunting sendiri dong. Nah, sekarang gue mau nanya, tingkat perbedaan atau kesulitan nyari kaos zaman dulu, ini kaos vintage ya? Iya. Sama zaman sekarang, tingkat kesulitannya. Zaman dulu kalau misal dibilang zaman dulu, kita tarik ulur ke tahun berapa nih? Ya let's say udah kita bicara 90s atau early 90s. Kan lo udah mulai beli kaos tuh zaman 90. Nah tingkat kesulitan lo di zaman itu sama zaman sekarang tuh ada signifikan gak bedanya? Kalau zaman dulu menurut gue sih gak terlalu susah ya Li ya. Karena belum terlalu familiar. Bener, emang belum dibilang vintage, bener gak? Pada kalau zaman 90 betul. Belum termasuk. Dan supply-nya masih banyak masih ya? Banyak, masih banyak. Makin kesini baru tuh susah. Itu berapaan sih Vic kalau zaman dulu? Kalau yang lu gini deh, kalau misalnya dibilang gue kayak udah mulai ngoleksi sendiri tuh, itu gue mulai serius ngoleksi kaos lagi tuh gue pas pindah ke Australia. Itu gue 2000-an dong, 2000 awal ya? 2006 gue pindah ke Australia tuh. Gue ingat 2006 gue pindah ke Australia. Di situ gue baru ngoleksi bener-bener kaos vintage tuh. Di situ tuh gue kebanyakan emang gue dari online, dari eBay biasanya tuh. eBay, ya. Sama dari forum dulu ada. Forum ya? Namanya, forum luar nih? Forum luar, Jerman. Oh Jerman ya? Search Chaser namanya. Berarti sourcingnya Eropa dong? Eropa ya? Nah kebetulan di Australia dulu tuh thrift shop tuh banyak. Jadi dia ada nama daerahnya Surry Hills itu sama satu lagi gue lupa apa ya namanya. Itu satu jalan tuh thrift shop semua. Ini di mana, di Aussie? Di Aussie, di Sydney. Sydney ya. Pada saat itu kaosnya itu cuma dijual $35. Tapi itu jatuhnya kaos 90s. Even 80s juga ada. Oh oke. 80s juga ada. Semua kayak gue beli kaos kayak Poison, Def Leppard, yang kayak glam rock kayak gitu-gitu. Itu rata tuh $35. Rata semua. Paling mahal $45, paling mahal. Zamannya waktu gue masih di Australia. Dan itu kaos-kaos yang lu beli zaman dulu tuh masih ada sampai sekarang?
Sisa satu. Sisa satu yang zaman justru yang dikasih sama om gue ya. Oh. Itu gue masih megang satu. Itu yang lu beli-beli di Australia. Di Sydney itu? Masih ada. Masih ada. Sebagian masih ada. Itu sebagian. Yang salahnya waktu gue di Australia itu, gue tuh suka beli kaos tuh double. Double tuh maksudnya gimana? Beli double dua, up. Beli dua gitu. Ntar entah sizingnya terlalu gede buat gue. Kalau enggak, nah gue beli lagi. Tapi karena kan dulu juga harga masih reasonable ya. Iya, masih bener, ya masih kan? Maksud gue bilang ya udahlah keep aja. Nah pas gue balik dari Australia, salahnya itu gue jual. Lu jual ke sesama pencinta vintage atau lu jual asal? Kadang-kadang sama temen. Sama temen. Wah kalau misalnya gue ingat-ingat lagi lumayan sakit hati sih gue jual kaosnya zaman dulu ya. Cuman Metallica tahun 87 gue jual cuman 600.000. Waduh gila ya. 700.000 ya kan. Ya pada saat itu mungkin. Tapi saat itu sih ya segitu juga udah something sih. Iya kan maksud gue ya range-nya mungkin ya segitu kali. Gue sampai bilang gini, ini orang mau nih beli kaos 700.000 nih. Gue beli cuman misalnya gue $30. Bener gak ya kan? Kursnya masih di bawah 10.000 lagi ya kan. Setahunnya paling tinggi 10.000 kalau Australia ya kan. Gue dapat untung pikirnya. Kayak gitu maksud gue. Dan pada saat lu mulai ngejualin kayak gitu lu gak ada kepikiran untuk wah enak nih gue dagangin nih kalau kayak gini tuh gak? Nggak sempat kepikiran gue kayak gitu. Karena gini ceritanya sebelum gue ke Australia itu gue sebenarnya punya toko. Gue sempat punya toko namanya Gazelle. Itu kita jual merchandise band. Merchandise band? All band? Okay. All genre semua. Itu kita ngambil dari luar emang. Apa aja nih? Kayak kaos iya. Kaos, celana. Slayer apa segala macam semua. Sepatu, belt, semua. Nah ngambilnya dari luar. Termasuk salah satunya juga lu pasti kaos-kaos yang sekarang vintage. Itu lu jual waktu itu? Kayak tahun itu kebanyakan kok tahun 2000 sih ya Li ya. Early 2000 ya. Iya cuma maksud gue di top. Sekarang udah masuk vintage belum sih early 2000 kayak. Early 2000 udah dong kan udah 20 years deh. Oke. Nah, maksud gue pada saat lu buka toko itu di tahun let's say 2000 lu balik ke Indonesia kan berarti. Jadi gue sebelum balik ke Indonesia gue justru punya toko itu sebelum gue ke Australia. Itu 2004 gue ingat punya toko tuh 2004 gue di Lamandau. Nah berarti itu si toko itu yang maksud gue pertanyaan gue toko itu dia sampai jual termasuk baju-baju 90s waktu itu? Enggak. Khusus baju masih baru. Kita bajunya benar-benar di era itu ya? Di era kita enggak jual second. Enggak. Jualnya emang baju baru. Tapi bandnya band-band luar? Band-band luar. Semua band-band luar. Iya. Nah Fik, lu ada gak nih kaos yang menurut lu tuh, menurut opini lu ya, ini kaos menurut gue ini kan lu udah ngelihat segitu banyak kaos gitu ya. Wah ini menurut gue mungkin spesial lah buat lu ya. Apakah dia memang dari rarity-nya atau mungkin dari harganya mungkin ada gak? Ada. Apa tuh? Chromex. Chromex sama ya tadi gue bilang itu bawa ya? Death. Yang lu bawa kan? Gue bawa. Nah lu tunjukin deh. Iya loh. Wah gila sini teman-teman kalian mesti lihat. Nih ini. Bisa ditunjukin ke teman-teman di rumah. Kemana kamera ini? Sini. Oh sini. Oh oke. Iya. Waduh dan ini ada backitnya. Down but not out. Yang bikin lumayan rare sebenarnya ini dia ada backitnya nih. Iya backitnya tour dates-nya dia. Gawat. Ini lumayan journey-nya lumayan lama nih gue untuk hunting ini kaos. Sorry gue mau nanya. Lu tau gak? Ini lu udah berapa lama pegang ini? Sebelum COVID ya. Sebelum COVID ya? Sebelum COVID, ya. Lu tau gak harga value sekarang berapa? Gak tahu. Gak tahu? Mau gue bocorin gak? Boleh. Tapi gue, dan nih, lu perlu tahu nih, sebelum COVID aja menurut gue ini harganya udah mahal. Menurut gue ini salah satu kaos yang termahal gue pernah beli. Nih teman-teman. Luar biasa. Dan sizingnya paling susah ini dicari. Iya benar. Ya. Apalagi take hands itu ya. 89 biasanya yang pernah gue tahu dan gue lihat dia gak ada backitnya nih Fik. Nah ini ada tulisannya doang paling backitnya. Iya. Nah cuma tulisannya gitu yang gue kaget. Down but not out. Udah. Ya, dan yang gue kaget dia ada turnya di sini. Wah ini gawat sih.
Ini gawat sih, ini kaos. Nah ini yang menurut lo salah satu kaos punya nilai lah ya buat lo ya, punya nilai baik dari rarity-nya maupun ini. Kalau lo sebut ini sih ya gue sedikit banyak setuju sih. Sedikit banyak setuju ya. Ya tapi oke lah. Terus, ada adeknya satu lagi sebenarnya. Oh, ada adeknya. Ada adeknya satu lagi. Maksudnya size lebih kecil apa gimana? Bukan, lumayan buat gue ada. Oh apa tuh? Kaos susah apa tuh? Dicari sama historinya, lumayan. Lagi ya? Mana tuh ya? Menurut gue ini lumayan. Buat gue ada historinya juga. Sini ya? Ini. Biar lebih zoom nak. Sini aja nih, biar lebih zoom. Oke. Wah gila. Ini kapan lo dapet ini kaos? Ini kaos gue dapet pas lagi gue masih di Australia. Tahun 2008, 2007, 2008 deh. 2008. Iya berarti. Ini gue dapet dari forum si Search Chaser. Berarti di Jerman itu ya? Kenapa gue bilang ini menurut gue lumayan ada artinya buat gue. Pertama emang gue suka sama bandnya juga. Dan ini bandnya kan udah bubar. Dan ini tuh bisa dibilang godfather-nya death metal. Oh. Iya. So, si vokalis itu si Chuck Schuldiner. Dia tuh udah mainnya keren, suaranya keren. Terus ini tuh album pertamanya dia tour. Bukan kayak obituary gitu enggak ya? Iya, sejanra. Sejanra kan? Sejanra. Ini bisa dibilang rare karena kalau gue nggak salah, ini mudah-mudahan gue nggak salah. Ini tuh dibikin cuma 1000 pieces. Oh. Turnya dia nih. Ini kan album pertamanya dia nih. Lu sampai tahu historinya kaos nih ya? Iya, karena gue lumayan. Selain si Dead ini, dia emang cuman satu merchandise ini apa memang? Ada banyak. Ya? Vokalisnya meninggal gara-gara kanker otak. Oke. Cuma nih banyak yang dicari orang tuh yang ini. Walaupun gambarnya gini, ini kalau dipalsuin mah gampang banget ya, Li. Coba lu lihat aja. Wah ya memang kalau untuk era sekarang kalau kita ngomong palsu asli sih memang teman-teman harus lebih banyak riset lagi sih. Bener ya, tanya sana sini, bener gak? Terus memang harus banyak ngulik ya. Bener. Begitu memang harus nanya teman-teman yang mungkin udah lebih dulu ngoleksi gitu atau lebih dulu punya mungkin. Sebanyak mungkin lo ngambil info ya. Sana sini deh. Nah Fik nih dari misalnya semua ya kaos lu tuh, lu pernah nggak sih ada titik di mana lu nyesel banget nih kaos ini sempat lu lepas atau lu jual kaos? Oh ada ya? Sama Anda kan? Kok jadi sama Anda, sama teman Anda yang di sana itu loh. Tuh yang di balik tirai ini loh. Ya kan? Iya. Bapaknya suka lupa. Gue tuh punya kaos Slayer Hanging Boy, ya kan? Gue mau ceritain nih ya. Di waktu gue diundang lah Wali ke sini. Bawa aja Fik baju-bajunya, gue cuma mau lihat kata dia. Gak bakal gue begal sampai sini. Gue gak tahu dia ada jampe-jampe apa. Ini udahlah jual aja. Tahu-tahu gue bawa berapa baju. Tahu-tahu gue jual. Terus udah nih, wah gue seneng nih kan. Tapi pas sampai rumah, kenapa gue jual ya? Gue gak BU-BU amat gue bilangnya. Sialan, pas gue lihat value-nya. Gue sampai nanya pas kaget lu kasih tahu. Iya. Udah segini Li, gila. Dan itu bajunya susah banget sekarang Li. Tapi oke dong, pada saat dia sold kan oke dong. Karena gini, karena gue dapet kaosnya itu nggak masih jauh dibilang lah ya, jauh banget dari iya. yang lu tawarin nih, lu mau nggak nih ada orang yang mau harga segini. Iya. Ya gue lumayan shock kan, serius nih gue bilang, ya kan. Jadi, ternyata sekarang lebih gila lagi harganya ya kan. Lebih gila lagi. Itu loh maksud gue. Tapi emang gitu sih serunya kok. Jadi ya mungkin ya untuk sebagian besar lah ya kaos-kaos vintage. Lu juga mungkin pasti setuju kalau pada saatnya. Mungkin lu juga dulu gak akan pernah tahu dong value-nya sekarang. Oh iya ya benar. Jadi kan akhirnya kalau kita pikir-pikir wah ini juga sebenarnya salah satu barang yang kita bisa bilang ya invest juga sih sebenarnya. Iya, setuju gue. Bener gak? Bener. Iya karena memang kita gak pernah tahu. Soalnya yang gue tahu ya beberapa kemarin juga ngobrol sama teman-teman lain juga. Ya memang ada barang-barang hobis tuh yang emang jatuhnya kita spending. Iya. For nothing lah, hanya untuk kepuasan. Tapi iya, ini mungkin salah satu yang kalau menurut gue bilang ini barang hobis yang
bisa jadi something juga sebenarnya. Bener itu betul kayak ya? Lu ya investasi deh. Invest ya. Bisa bener gak invest? Iya. Cuman bedanya kan mungkin Vic kalau kayak seperti lo, apalagi lo musisi ya, kan pasti representasi dong kalau musisi itu kan namanya kaos band kan. Iya. Nah, di samping lo passion, ternyata di luar perkiraan bahwa ini kan punya nilai sekarang. Bener. Ya kan? Nah, sampai saat ini nih Vic, lo pernah nggak sih ngitungin gitu ya, tuh kaos band lo tuh berapa banyak tuh Vic? Atau mungkin pernah sampai lo valuasi gitu kira-kira sampai? Kalau ngitungin pastinya tuh nggak terlalu ngitungin ya. Kadang kan soalnya gue beli. Kadang ada yang ya beberapa kalau bosan gue jual gitu kan. Mungkin bisa dibilang ya nggak sampai 500 sih, belum sampai 500 belum. 500 belum. Belum. Oke, tapi kan ibaratnya kalau mau dihitungin yang dari dulu yang keluar masuk, gue rasa ya pasti lebih kali. Lihat, gue suka berantem lemari gue soalnya nggak penuh. Sama mak gue bilang gini, lu udah pakai 2 lemari nih. Kata masa baju lu di lemari gue juga. Di lemari gue masih bisa kok. Tenang ya, lemari gue masih nampung. Masih bisa ya? Masih bisa. Jatuhnya barter dong. Jadi lu nggak pernah nih sampai sekarang tuh kira-kira, wah nih gue ini udah spending berapa banyak gitu di kaos? Enggak ngitungin. Cuman cuman kalau misalnya bisa dilihat-lihat. Pada saat gue balik ke Australia tuh, itu orang-orang tuh pada bawa tabungan tuh, Li. Maksudnya gimana tuh? Bawa duit, tabungan kerja. Kan gue di sana kerja tuh, ya kan? Gue cuma bawa baju gembel. Ditanya sama gue, mana duit lo? Ini. Tapi nggak gini. Maksud gue gini, lo beli di era zaman dulu, yang notabene mungkin menurut lo, wah ini masih reasonable murah. Tapi lo sampai kepada ngulik nggak sih ini value kaos lo nih mungkin di saat ini udah berapa gitu loh. Misalnya untuk satu jenis kaos gitu ya, satu biji gitu. Ini kaos udah berapa gitu. Lu pernah gak sih? Iya pernah, sempat kayak gitu ya. Gue kepo juga kan. Udah berapa sih? Gue pengen tahu sih, gue pengen harganya berapa sih kayak kaos Death ini deh ya. Gue dulu aja gue bilang masih lumayan lumayan mahal ya pada zaman dulu ya 2008 gitu ya. Oh, ternyata sekarang $500. Oke. Ya kan? Ternyata tuh sekarang udah 1.500. Iya. Kan? Kayak gitu-gitu. Oh berarti lu ngulik juga ya harga untuk saat ini ya? Iya. Sebenarnya lu gak perlu ngulik sih. Jadi nanti kalau seandainya ditanya berapa ya lu jual harga lama aja. Enak aja loh. Kan gue gitu Li, kalau gue BU gue tinggal ngitung ke lemari gue. Ini ya. Tapi Pik, lu pernah tahu gak gimana sih perkembangan kalau bicara tuh ya kaos band vintage ya di Indonesia ya? Zaman sekarang tuh perkembangannya kayak apa dibanding dulu ya? Wih, bener-bener lebarkan sayap ya, wush, bener gak? Gitu ya? Pesat, maksud gue. Gue gak ngira ya. Kaos vintage tuh bakal segede gini gitu. Gue waktu itu, setahu gue nih, vintage itu mulai dikenal orang tuh pas COVID, bener gak? Iya. Ya kan? Memang semua eranya hampir 70% ngomong kayak gitu. Pas COVID ya kan, live Instagram bla 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 gitu kan. Even di luar ya. Maksud gue kalau kita bicara boomnya ya, ya itu di era di luar itu. Juga maksudnya pas zaman COVID gitu ya. Iya 2018, 2019 tuh mulai dia. Tuh nggak tahu kenapa nggak bisa dipungkirin, termasuk Indonesia juga hype-nya pas di tahun-tahun itu. Itu kan. Dan itu pun juga belum semahal saat ini ya. Iya. Tapi dia mulai lah. Cuman karena ya pada zaman itu kalau ngeliat orang jual baju 10 juta masih dibilang lu gila lu beli baju 10 juta. Iya. Bener gak? Iya. Kayak kaos waktu itu masih apa sih Nirvana Heart Shape Box ya. Itu masih 10 juta 12 juta. Iya. Bener gak? Nah lu tahu gak sekarang harga berapa itu? Gak tahu. Gak tahu ya? Berapa tuh? Iya. Jadi nih ya buat teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman pencinta kaos vintage atau khususnya teman-teman seller gitu ya. Sering-sering hubungin Vicky, kenapa? Karena enaknya dia gak tahu nih harga jual sekarang. Jangan pernah ngubungin ini. Karena setiap ngubungin ini bilang gini, itu lagi turun itu bajunya. Turun berok. Nah terus Vicky gue mau nanya. Lu kan musisi nih ya. Nah sesama. Tukang sulap balik. Ketua sulap ya, merangkap ya. Nah Vic, yang lo tahu ya sama musisi ya, mungkin ada yang senior, ada yang sangkatan sama lo. Siapa sih yang lo tahu dia punya
kesenangan kayak lo atau yang mungkin juga baru-baru mulai ngoleksi gitu ya. Mungkin lo tahu nih musisi-musisi Indonesia khususnya ya. Setahu gue Adam Coyle tuh. Oke. Dia juga ngoleksi. Oke, Adam Coyle. Adam Coyle bukan yang udah lama ya dia ngoleksi. Udah lama. Emang udah lama. Itu emang mirip-mirip dia demennya 80s lah. Oke, ya kan? oke. Terus siapa lagi ya? Ari Lasso juga. Ari Lasso. Cuman kayaknya nggak terlalu hardcore deh. Untuk ngoleksi kaos vintage ya kan. Karena kalau Mas Ari itu kan kayak bukan hanya kaos sih kalau dia sih. Kayak hampir all vintage thing yang memang dia suka. Kayak barang-barang vintage gitu ya. Kayak vinyl kan dia juga. Kan. Terus audio ya. Ya Rian The Massive. Oke, Rian The Massive. Iya kan Rian The Massive. Ini juga yang apa? Yang dari Last Child si Dimas juga udah mulai pakai. Oh dia ngoleksi? Ya artinya dia udah mulai beli-beli setahu gue ya. Oh ya? Ya. Dimas pasti inget tuh sama gue. Itu ya. Zaman-zaman dulu. Ya mudah-mudahan nanti dia masih inget. Dia soal nonton gue pernah ada di ini. momen kita foto buat kalau nggak salah majalah buat Hai kalau nggak salah. Sama-sama lah nih. Iya. Itu mereka tuh gue kasih baju, gue buat foto gue pinjemin. Bukan gue kasih ya. Udah lama gue pinjemin. Nih lu pakai baju ini. Gitu. Oh maksudnya buat lu. Buat sesi foto itu. Sesi foto. Lu pilih nih baju yang mana nih. Lu bilang baju soalnya. Iya. Karena kita waktu itu bawa musik kayak bisa dibilang musiknya kayak Blink, kayak Simple Plan. Terus jarang yang punya maksudnya punya gayanya tuh pakai kaos bandnya apa yang vintage yang kayak gitu ya kan. Kita mau kayak agak lebih stand out nih. Beda sendiri nih. Gitu. Tapi di era itu emang udah vintage enggak belum juga tapi udah 2015, juga ya. 2015. Oh ya udah lumayan ya. Udah lumayan. 2016 ya kan. 2016 deh foto 2016 deh ya. Lu seberapa sering sih Fik kalau dalam keseharian lu pakai baju kaos band vintage ya khususnya? Misalnya lu mau ke masjid gitu atau lu mau apa pengajian gitu mungkin? Pakai. Ke masjid aja gue pakai li. Gitu. Sampai cewek gue bingung. Kadang aku bingung kata dia. Kamu baju tidur kemarin pakai gini pas dilihat foto manggung pakai baju yang sama juga pakai tidur. Jadi baju yang manggung yang mana nih? Sama aja gue bilang, ya kan? Tapi berarti lu udah dapat banget istilahnya feel-nya ya kalau gimana lu ngoleksi itu kaos. Kayak emang udah jadi gue banget nih ibaratnya lu. Ada kesenangan kayak identitas ya maksudnya ya. Okay. Iya kayak gitu maksud gue. Jadi kayak gini kadang-kadang ini identitas lu sebagai musisi atau memang identitas lu juga menunjukkan bahwa emang gue demen kaos-kaos vintage nih. Dua-duanya. Kalau kita tarik undur ke belakang pada eranya tuh kalau misalnya kita anak musisi itu kebanyakan pakai baju band itu pasti didengerin musiknya. Dan lucunya gitu. Gue hampir nggak pernah lihat personil band gitu ya. Dia pakai merchandise dia sendiri. Ya? Iya, biasanya dia pakai merchandise band lain tuh. Mungkin biasanya temennya kan saling support biasanya kan. Iya. Jadi dia pakai merchandise band temennya, ntar band yang dipakai, pakai bandnya dia ya kan. Tapi sampai detik ini gue nggak pernah dapat merchandise-nya Summerland tuh. Aduh, besok gue kirim. Tenang aja, besok temen-temen saya kirim. Catat lihat deh kalau sampai nggak dikirim. Kalau nggak bandnya keburu bubar. Mahal loh, kalau udah bubar. Mahal ya. Terus Vic, kan lu udah lama nih ya, dan lu udah nemuin passionnya nih di ngoleksi kaos vintage. Nah, lu ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman ya, mungkin buat pecinta sesama kaos vintage atau mungkin buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai gitu ya. Ibaratnya tuh buat mereka nih, menurut lu ya, di tengah lu yang udah lama ngoleksi sampai sekarang beli, lu tadi ngomong harga sekarang udah di luar nalar lah. Gitu. Terlambat nggak sih? Jangan deh. jangan ikut-ikutan. Jadi kenapa tuh? Maksudnya kalau udah nyemplung kecebur bener gitu ya? Bener. Gitu kasihan. Ya? Maksudnya kalau lu bisa berpenghasilan sendiri, maksudnya kan udah bisa. Itu maksud gue no problem. Oh maksudnya nggak dipaksakan kan? Bener. Okay. Tapi kalau lu emang
minta beliin ke orang tua, itu lumayan tuh nyesek ya kan. Iya. Tapi kan ada sisi investnya juga tadi lo bilang kan kita nggak pernah tahu nih kaos akan seperti apa nantinya. Bener, ya cuman kan? Kita nunggu kaos dari mulai harga 10 juta. Ya taruh kayak kaos gue cuma 5 juta jadi 20 juta itu butuh waktu takes time. Takes time juga. Bener gak sih? Yeah. Tapi gue gak tahu juga sih kalau sekarang, bener gak? Iya. Siapa tahu hype gimana kan? Iya. Sebenarnya gue pengen nanya nih, kalau misalnya itu kaos vintage kayak Metallica, terus kayak Nirvana, itu kaos bisa seharga taruh bisa 50 juta gitu. Sebenarnya tuh apa sih? Bisa segitu harga nilainya? Apa karena rare? Apa karena dipakai siapa? Itu maksud gue. Karena ada banyak nih. Nih sekarang gue hostnya masih gue nih. Apa kita tukeran baju dulu? Ini lu nanya gue nih maksudnya. Iya, soalnya gue kadang-kadang masih suka apa namanya nggak kepikiran gitu Li. Maksud gue Li. Sebenarnya ada kaos harga sampai 130 juta. Gue bengong. Sebenarnya gini sih. Kalau pertanyaan lu tuh pasti mewakili pertanyaan banyak teman-teman atau bukan yang bahkan ya bener yang nggak terlalu ngedalamin vintage bener nggak? Dia bilang ini kenapa sih sampai sebegininya? Bego gitu banget nih orang bisa beli baju segini, bener gak sih? Ya gimana ya? Sekarang Fik kalau gue analogiin lukisan. Oke. Ya kan? Itu lebih gak ngotak lagi kadang harganya. Sometimes orang ngeliat cuman sekedar set goretan gitu ya. Nah itu jadi mungkin buat orang yang punya sentimental. Karena gue percaya bahwa tiap barang vintage itu dia ada tuannya, Fik. Tatkala mungkin. Tuan apa Tuhan? Tuan. Oh Tuhan. Jadi tatkala mungkin itu kaosnya punya historical buat dia. Iya, oke. Terus ada sentimental value buat dia. Terus mungkin di eranya juga dia pernah memang ngalamin. Mungkin rarity-nya juga, ya kan. Nah ini terlepas dari goreng-menggoreng ya, menurut gue ya. Nah mungkin itu dari situ juga salah satunya ya. Make mungkin sense. Ya. Ada mungkin ada hal lain juga gitu ya. Dan kenapa dia jadi hype? Sebenarnya kalau kita bicara barang begini kan limited ya. Untuk saat sekarang ya, benar ya? Iya. Ya kan? Ini kan kayak tanah aja, Fik. Artinya demand-nya banyak, supply-nya segitu-gitunya. Iya sih, iya benar iya sih. Ya kan? Iya. Jadi ya satu barang yang diperebutin banyak orang. Ya kita nggak tahu dulu produksinya mungkin banyak. Di era sekarang udah tinggal separuh, ada yang udah jadi kenpel, udah ada yang jadi lap apa gitu kan. Ya udah itu yang beredar. Makanya kenapa kalau kaos-kaos vintage kondisi bagus, bahkan itu nilainya kan lebih tinggi mungkin ya. Karena di tengah umur dia yang udah tua tapi kondisi masih gitu. Mungkin ya itu opini gue sih salah satu. Kita tukeran baju dulu aja deh mendingan kayak gini. Besok hostnya 2 Li sama gue, bener gak? Gue mau nanya ya, kalau buat temen-temen ya, buat orang yang baru mau mulai kaos vintage, ada gak sih, nih lu mesti punya nih kaos ini, lu ada opini gak? Atau mungkin lu ada punya pandangan lu sendiri ya buat temen-temen yang baru mau mulai atau gimana. Wah ini kayaknya lu bisa dimulai dari ini nih atau lu wajib punya nih. Oh menurut gue sih kalau bisa sih lu kayak research dulu ya. Oh riset dulu ya. Research dulu. Terlepas bahwa dia suka band apa segala macam. Tapi emang itu maksud gue sih bebas-bebas aja sih. Karena kan orang suka taruh dia suka band nih. Beda-beda selera. Dia gak tahu misalnya nih band apa. Temen dia suka desainnya, bener gak? Cuman dia cari-cari tahu. Iya. Ternyata ini gue suka juga nih musiknya tipe-tipe kayak gini. Dari situ dia mulai tuh ngoleksi ya kan. Iya. Menurut gue sih gak mesti ada patokan nih gue harus punya kaos ini. Tapi kalau lu gak tahu apa-apa maksud gue bener gak? Iya sih bener juga ya kan? sih. Kayak yang terjadi banyak lah kayak Ramones. Iya. Banyak orang pakai pas ditanya juga nggak tahu. Ternyata dia bilang, oh ini band. Ya kan? Wah gila loh. Ya kan? Iya. Kayak gitu maksud gue. Tapi kan? emang banyak sih yang kayak gitu. Cuman sama seperti yang pernah mungkin episode sebelumnya gue bahas kan kadang-kadang orang tuh kan ngoleksi. Atau mungkin dia suka nggak mesti dia tahu bandnya ya. Yeah. Atau nggak. Bahkan mungkin nggak mesti dia tahu musiknya. Kadang-kadang kan kita ngeliat sesuatu, oh gila gue seneng banget nih ngeliat grafiknya gitu ya. Kan bisa juga kayak gitu. Dari situ baru mungkin dia mau dengerin, oh kayak apaan sih musiknya, mungkin bisa gitu kan. Bisa juga kayak gitu kan. Bisa. Kayak gini Li, kadang-kadang orang kalau dibilang gitu suka dibilang, oh poster lo. Justru itu gak masalah lo berawal dari poster tuh lo gak masalah. Maksudnya poster kan lo gaya-gayaan doang. Iya benar-benar. Tapi tahu-tahu emang ternyata lu suka, bener gak? Itu kan kayak lu gak sengaja ya kan. Benar. Maksud gue gak masalah itu mah. Iya sih. Nah Fik, jadi menurut lo asik ya? Buat ibaratnya. Gua asik banget. Maksudnya sampai di detik ini pun lu
ngerasain bahwa udah nih bakal jadi passion gue terus lah ibaratnya? Bisa untuk ke depan-depannya iya. Iya, karena ini udah hobi sih Li jatuhnya. Ya. Hobi itu susah untuk di stop tuh susah. Oke, sekarang kalau gue suruh lo milih. Lo ke depannya lebih pilih musik atau pilih koleksi kaos band? Ini. Gue pilih ini aja. Langsung gue lelang. Gue pilih ini aja nih, yang ini nih. Aduh, lumayan susah tuh ya. Susah ya. Bermusik apa kalau enggak? Ya kan gini, lo tadi sempat cerita bahwa lo sempat ninggalin band, ya kan? Iya, benar. Di era tertentu lo tinggalin. Dan di saat itu bahkan even sebelumnya lo udah mulai beli kaos band. Iya. Jadi tuh durasinya berbarengan tuh bisa tuh hampir tuh antara lo mulai beli kaos band, koleksi sama lo bermusik. Nah ke depan kalau lo harus disuruh milih, lo misalnya nih, lo di ultimatum gitu sama cewek lo, udah kamu pilih aku atau dia gitu. Nah kalau sekarang lo pilih musik apa pilih kaos band, coba gue pengen tahu lah. Jawabannya gini, gue mau beli itu kaos, mau cari duitnya, gue harus ngeband. Oh. Bener gak? Berarti gue harus main musik, ya kan? Gitu ya. Jadi susah ya. Jadi agak susah. Kalau gue mau berhenti musik, gue mau, tapi gue mau tetap beli baju ini gimana caranya? Tapi kan kaos band bisa jual juga. Bisa, cuman berkurang dong. Iya kan? Iya, berkurang bener, dong. bener, Kayak bener. beli cendol bahe tuh namanya. Oke. Terus lu rencana lo ke depan apa, Pik? Lu mau memperluas atau mau di Summerland ya? Apa lo mau ngelebarin sayap lo buat album atau mungkin lo maksudnya fokus musik atau mungkin juga lo memperluas koleksi lo lagi gitu? Yang pasti kalau kaos gue pasti maunya nambah-nambah terus. Nambah ya. Walaupun dengan harga Walaupun harga udah gue gini nih misalnya. Udah gue stop aja nih udah punya nih. Nanti ada aja kaos di mana gue iseng-iseng nyari. Even yang gak ada di list gue. Ini keren juga nih ya kaos ini. Dan gue maksudnya punya gue pernah dengerin nih band nih. Oh lu mau beli kaos tuh sampai lu list dulu gitu? Kadang-kadang gue misalnya ini beliin yang ini belum ada. Gue nginget kayak zaman gue dulu. Ini kaos gue pernah gue punya ini nih. Gue cari Gue suka gitu Li orangnya Li. Iya. Kalau ngeliat foto masih foto-foto zaman dulu lagi kecil tuh masih di album gitu. Gue liat gue pernah punya baju ini ya. Iya. Gue cari Sama kayak foto gue kecil itu ya. Beda kalau Ali foto kecilnya berotot guys. Gila berotot. Gila Ali. Ambilin coba Win. Trofinya Win. Nah ini teman-teman nih sekarang kita sesi mau ngeliat beberapa koleksinya Vicky yang mungkin sempat dia bawa ya. Dan ya mungkin jelas nggak bisa semua koleksinya dia dibawa. Mungkin cuma lu bisa showing Vic satu-satu ya. Ini kali ya. Waduh, ini aja. Kesini ya. Waduh. Ini gua. Itu copyright tahun berapa Vic? Ini copyrightnya tahun. Wah Li, gila mata gue harus buat gini sih. Iya. Ini 8 berapa ya? Iya itu sudah pasti sih. Udah pasti sih. 87 ini kalau nggak salah ya. 87 ya? Iya nih. Coba lihat Vic, liatin Vic, teman-teman di rumah Vic. Waduh, gawat. Ini kalau nggak salah nih formasinya si Red Hot Chili Pepper pertama ya. Yang pertama. Ini gitarisnya si Slovak kalau nggak salah ya kan. Iya. Masih si Slovak nih gitarisnya. Ini nggak ada back it ya, nggak salah ya? Nggak ada. Kosong ya. Tebak dong, gue dapat berapa duit? Berapa lo beli? $100. Wah tuh lihat teman-teman, dan ini lo dapat di tahun? Kira-kira 2 tahun yang lalu. Oh baru 2 tahun lalu? Baru 2 tahun yang lalu. Iya 2 tahun yang lalu deh. Iya. Kurang lebih kayak 2 tahun plus tahun yang lalu. Nah nih teman-teman kalau mau lihat dia punya Metallica yang selama ini kita pernah lihat Metallica kayak apa. Nah nih teman-teman kalau mau lihat Metallicanya Vicky nih. Ini si Kill 'Em All. Kill 'Em All yang biasa kan paling lu lihat ya. Ya yang covernya itu yang palu kan. Pamadarah. Iya. Menurut gue ini sih kayaknya ini parking lot deh. Tapi parking lotnya ya tahun jebot juga nih. Ada copyrightnya gue liat 87 juga. Belakangnya Whiplash teman udah faded. Tuh. Nah ini dari lagunya Metallica tuh Whiplash tuh. Whiplash. Nah ini yang tadi ya Vicky. Yang tadi udah kita liatin kan nih, nih si Chromex. Nah, ini juga nih teman-teman, ini ada juga termasuk grup 80s juga yang gue juga kebetulan tahu, nih Culture Club si Boy George. Wah ini gawat sih.
Sekarang jadi DJ tau nih. Iya tahu. Jadi DJ. Dan udah agak gemuk sekarang. Iya. Ya. Bentar lagi kita juga gitu Li. Kita seumuran. Dia back itu gila tuh. Lumayan susah nih Ri cari size yang bener. Iya. Kan? Nah, ini lumayan agak gede sih sebenarnya buat 80s. Tapi ini ya lumayan masih agak gede. Nah ini biasanya ini Vic yang ini nih. Ini gue kalau nggak salah sih gue pernah lihat di hitamnya ya gue pernah. Iya yang sering berlalu lalang tuh warnanya hitam. Ya, bener gak? Hitamnya. Iya kan? Ini si eranya Fate No More awal-awal nih sebelum Mike Patton masuk nih. Iya. Ini nih. Dia ada back hit ya? Back hitnya yang hitam sama yang putih. Wah. Sama sih. Nah ini juga nih teman-teman nih ada kalau kalian yang suka Genesis ya. Atau si Phil Collins sebelum Phil Collins. Nah ini ada Genesisnya nih. Ini tour tahun 87. Ini. Ini sekedar informasi, lu tau gak sih lu ngikutin. Dan ini ada nih yang 90s-nya, cuman dia udah apa? Grafiknya beda, dia tangan juga, yang album cover ya. Oh, kan? Tapi depannya sama? Beda. Oh beda. Depannya dia, apa? Kalau nggak salah dia depannya yang ini. Backnya, ya, tangannya gini ya? Begini. Cuma beda ya, bukan ini gambarnya. Ya di cover album dia. Cuman ini sih, ini harusnya parking lot juga nih. Kebanyakan sih kayaknya iya ya. Parking lot ya. Lu tau gak sih lu nge-follow ngikutin Emily in Paris gak sih? Film di Netflix. Lu tau yang namanya Emily, anaknya Phil Collins. Oh, dia anaknya Phil Collins. Anaknya Phil Collins. Gue baru tahu, gue juga baru tahu karena cewek gue tuh kan nonton itu kan. Iya. Namanya ada Collins gitu kan. Pas dilihat, nih coba deh lihat pas dilihat dia lagi foto sama bapaknya Phil Collins. Itu anaknya Phil Collins yang main di Emily in Paris. Tapi udah tua banget Phil Collins sekarang. Cuman wah itu malah main drumnya jago. Iya, bener gak? Sih. Ya kan? Legend lah. Nah ini salah satu testament yang lu bilang tadi ya. Benar. Ini satu-satunya kaos. Sebenarnya ada dua. Gua testament juga. Tapi yang satu itu udah bener-bener hancur. Jadi lu ngeliatnya begini tuh begini udah bolong di tangannya. Oh. Udah. Berarti udah dry rot lah ya. Udah menurut gue udah bukan dry rot lagi tuh. Itu harusnya udah di. Ini nih, gue masih nanti gue unjukin fotonya. Gue lagi ulang tahun pakai ini nih. Dulu tuh lucu, gue ini bajunya gede. Nah, gini gue cuma mau nambahin. Pas gue zaman dulu, kalau anak-anak zaman dulu tuh baju kegedean pasti dikecilin. Oke. Pasti dikecilin dia karena mau dipakai. Iya kan? Iya. Karena kalau gede-gede itu nggak enak. Iya, masih kecil pakai itu kadang-kadang gue diikat sini nih. Iya. Terus digulung. Ini termasuk kegedean nih zaman dulu nih pasti. Gede banget Li. Iya, ini kan? mah bener-bener gede banget. Sekarang udah pakai mau pecah Li. Tapi nggak dry rot ini ya? Enggak ya. Lu seberapa sering lu dari sekian banyak lu cuciin terus atau mungkin sedipakainya aja baru lu cuci gitu? Iya, kalau gue pakai gue cuci. Lu nggak takut dry rot tuh barang-barang lu? Justru kalau nggak dipakai bukan dry rot ya? Justru maksud gue kan apa ya semua koleksi lu bisa pakai keseharian kan nggak semua? Nggak juga, ya makanya kan? Kadang-kadang kayak cewek gue tuh selalu bilang, kok bajunya itu terus? Oh iya. Itu bukan bajunya banyak. Terus gue bilang, oh iya. Cuman kadang-kadang dia suka bingung. Tapi gue gini ya Li, mungkin kelebihan gue nih ya, gue bisa ingat tuh Li baju-baju gue. Oh. Sampai yang hilang tuh gue tahu. Oh, bisa gitu ya? Baju gue kayak ada yang hilang nih. Ada aja perasaan, ini kayak ada yang hilang nih. Bener kan? Cari-cari cara lagi. Kadang-kadang tuh gue lagi ngeliat foto, gue mau pakai baju yang ini, gue cari hilang. Karena emang karena baru-baru ini kejadian baju gue hilang. Di rumah? Di rumah. Kok bisa? Ada tuyulnya. Nih Vic, lu liatin Vic. Ini nih, gue terus terang gue cuma tahu lagu dia tuh cuma 2 lagu. Iya sama, cuman ya ngehits. satu iya. Bener gak? Iya bener. Kan? Cuman ngehits nih. Ini anthemnya para pelayan nih, ini gak ada backheadnya nih dia nih. Ini termasuk gede nih, ini baju termasuk gede nih. Ini tuh 90s nih jatuhnya, bener gak? Iya kan? Iya. Dan masih banyak lagi. Nah, jadi teman-teman, by the way Vic, thank you banget ya. Lu sama-sama. Sini nyempetin waktu. Nih ngomong-ngomong kemarin teman-teman dia baru kemarin malam habis konser lu ya. Habis manggung di Depok. Di Depok ya.
Nah, jadi teman-teman nih di tengah masih keaktifnya Vicky di dunia musik sampai detik ini pun dia juga masih cari-cari kaos, beli-beli kaos dan yang ya gue cukup seneng liatin koleksinya karena beberapa koleksinya emang menurut gue sih gue cukup jarang ngeliat gitu ya. cukup jarang ngeliat mungkin fake juga karena jarang gue tapi mungkin itu fake juga ya. Tapi ya itulah teman-teman. Jadi ya ini sisi lain dari seorang Vicky, seorang musisi dari dua grup band Summerland dan Jun Van Gang Fu. Ya sukses terus buat band lo Vic, Sama-sama karir musik lo. Sama-sama. Thank you sekali lagi lo udah nyempetin datang sini. Dan buat teman-teman mudah-mudahan obrolan gue sama Vicky di episode kali ini sedikit banyak juga bisa ngasih tambahan pandangan kalian tentang apa itu kaos vintage, bagaimana era kaos vintage zaman dulu. Ini kebetulan kita udah datengin orang yang memang dari dulu udah cukup ngulik atau nyari kaos-kaos vintage sampai di era sekarang. Nah jadi teman-teman gak perlu takut kalau tadi Vicky bilang terlambat tuh maksudnya bukan terlambat istilahnya maksudnya bukan jangan apa karena memang sebenarnya value-nya saat ini tuh yang namanya barang vintage pasti cenderung naik. Cuman kan opini ini akan sama pada saat mungkin seorang Vicky dia membeli kaos di era tahun 2000-an yang juga mungkin udah mahal. Nah, pada itu sama pada zamannya, pada tahunnya. Yeah. Nah, tiba-tiba zaman sekarang udah seperti apa lagi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Hanya mungkin teman-teman perlu lebih riset, lebih hati-hati karena memang kaos vintage ini karena value-nya udah lumayan cukup tinggi. Nah, mungkin ada di luaran sana orang-orang yang mungkin atau oknum yang mungkin juga memanfaatkan keadaan untuk membuat kaos-kaos ini katakan reprintnya atau istilahnya fake-nya. Fake-nya. Oke. Jadi segitu dulu ya teman-teman episode kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi thank you bro udah hadir. Sama-sama. Mudah-mudahan episode ini bisa berguna buat teman-teman semua. And see you in next episode teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.